Ya, dalam peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini 10 November, Bung Tomo, sang orator ulung, di mana di ultimatum itu dia meminta warga Surabaya untuk menyerahkan senjata milik Jepang apabila kalian tidak mematuhi ultimatum itu sampai dengan waktu yang ditentukan. Kasih menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Halo Kak, kita dari Unair, kita dari kelompok 1. Jadi di sini kita mau mewawancara Kakak. Jadi di sini aku mau tanya sama Kakak, menurut Kakak nih. Oke, untuk kunjungannya kita biasanya intensitas pengunjung yang dari anak-anak sekolah maupun dari anak-anak mahasiswa itu kunjungannya ada di weekday, yaitu di Selasa sampai Kamis gitu. Nah, untuk apakah masih ada sih nasionalisme? Sayangnya di generasi Z dan generasi Alpha ini ya, kalian datang di museum hanya untuk bersuah foto saja, bukan untuk memahami materi yang ada di museum ini. Itu sangat disayangkan sekali. Jadi aku rasa boleh dari HP belajarnya, dari gawai kalian, tapi alangkah lebih baiknya kita bisa datang berkunjung gitu ya ke museum atau tempat bersejarah lainnya supaya nilai-nilai ataupun rasa nasionalisme kalian, kemudian rasa patriotisme kalian itu bisa tetap ada gitu loh. Gitu aja sih. Oke, jadi menurut Kakak itu nasionalisme anak muda zaman sekarang itu kurang ya Kak? Seharusnya itu ditingkatkan lagi. Selanjutnya, Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme gitu ya. Kalau di sini kita punya beberapa koleksi ataupun punya kita bisa tour guide-in juga, itu gratis guys. Jadi kalau kalian mau belajar sejarah untuk tahu gitu runtutan atau kronologi peristiwanya, itu kalian bisa banget untuk minta tour guide-in. Jadi kalian tuh nggak hanya berfoto-foto, tapi kalian bisa memahami materi. Karena kebetulan museum 10 November ini kan ditujukan untuk supaya mengetahui runtutan peristiwa atau kronologi peristiwa di perang 10 November. Jadi aku rasa itu dengan mempelajari sejarah kalian itu lebih bisa meningkatkan rasa-rasa nasionalisme kalian ataupun rasa bela negara kalian gitu sih. satu kata dari Kakak buat kita para generasi Z. Oke, seperti yang saya kutip dari quotes-nya Kak Soekarno ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Jadi aku minta tolong guys, bukan hanya untuk datang, tapi untuk mencoba untuk mengimplementasikan rasa perjuangan kalian dan juga rasa bela negara kalian untuk negara ini seperti itu. Makasih banyak Kak. Sama-sama. Jadi untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu kebetulan kan ini kegiatan outing kelas ya yang dilaksanakan 1 tahun 1 kali untuk anak-anak kelas 6. Kenapa kok kita memilih ke tempat Tugu Pahlawan? Itu karena satu, di sini kan tempat sejarah yang ada di Surabaya. Yang kebetulan mungkin anak zaman sekarang itu kurang memahami sejarahnya Surabaya itu bagaimana. Terus apalagi anak sekarang kan kurang tertarik ya dengan tempat sejarah di Surabaya. Maka dari itu kami pihak sekolah merekomendasikan untuk ke sini. Selain tempat sejarah, perizinannya juga cukup mudah. Jadi anak-anak juga, kita dari pihak sekolah juga nggak terlalu ribet. Mau cari tempat yang kebetulan kan saya membawa 157 siswa. Jadi lumayan banyak. Jadi memang banyak pertimbangan sehingga kami para guru memilih Tugu Pahlawan. Salah satu jadi tempat wisata di Tugu Pahlawan. Pertanyaan yang kedua. Alhamdulillah kesan pertamanya cukup senang karena petugasnya sangat-sangat ramah. Kita disambut dengan baik, dengan
jumlah siswa yang saya bawa cukup banyak, petugasnya cukup menyerahkan yang lebih baik. Kita diberi 3 petugas dari sini, terus jadi tidak ada cukup bertanggung jawab para petugasnya seperti itu. Terima kasih banyak untuk Ibu. Ibu. Menurut kamu sebagai Gen Z, impact apa yang paling kamu rasakan setelah berkunjung ke sini? Impact yang saya rasakan setelah berkunjung dari museum ini adalah saya bisa mengkilas balik sejarah dari Indonesia, apalagi dari kota Surabaya ini yang terkenal sebagai kota pahlawan kan ya. Jadi menurut pribadi saya sendiri sebagai Gen Z kelahiran 2000-an ke atas, itu kita jadi banyak mengerti soal sejarah dari bangsa Indonesia. Masnya sendiri banyak sekali ya tantangan yang kita hadapi di era modern ini, itu baik dari luar maupun dari dalam sendiri. Seperti sekarang kan banyak kayak beredar berita-berita hoax, provokasi itu kan banyak, itu termasuk ancaman dari dalam sendiri kan. Ya kita harus bisa memfiltrasi hal-hal seperti itu agar kita nggak gampang ke provokasi gitu, Mas. terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, izin bertanya, Kak. Media sosial itu ada Instagramnya itu bernama Musea Surabaya. Nah, di setiap 2 minggu sekali itu ada kayak teaternya itu bisa kayak reog, bisa kayak pertemuan 3 hari di Museum 10 November ini. Itu pelaksananya di lapangan depan Di tadi lapangan itu, depan Kak. di Monumen Tugu Pahlawan itu. Untuk HTM-nya mungkin itu gimana, Kak? HTM-nya itu per orang 5.000. Itu dianggap umum semua. Oh ya, oke. Mungkin dari teman saya boleh menambahkan pertanyaannya. Aku pengen tahu aja sih. Harapan saya untuk Tugu Pahlawan ini itu bukan hanya sekedar promosi saja, tetapi membuat seperti virtual tour. Pernah dengar virtual tour? Pernah. Itu kayak membuat website. Nah, di Tugu Pahlawan ini itu belum ada. Yang ada itu hanya di Museum Surabaya di Siola. Oke. Baik, terima kasih ya Ya, Mas Raffi atas waktunya. Sama-sama.